Halo Aviators, langit cerah, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada petir. Tapi pesawat tiba-tiba terguncang hebat, bahkan terhempas. Sebagian penumpang yang tidak pakai sabuk pengaman bahkan bisa terlempar. Pernah mengalami nggak seperti itu? Apa penyebabnya? Ayo kita bahas. Aviators, turbulensi adalah pergerakan udara yang tidak stabil yang disebabkan karena adanya awan, perbedaan suhu udara dari satu wilayah ke wilayah lain, karena perbedaan arah dan kecepatan angin, perbedaan kepadatan udara, dan lain-lain. Nah, udara yang tidak stabil ini tentunya berpengaruh terhadap pesawat yang sedang terbang. Turbulensi dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah turbulensi ringan, di mana pesawat hanya terguncang paling maksimal hanya sekitar 1 meter. Kemudian ada turbulensi sedang. Ini pesawat agak terguncang-guncang hingga mungkin sekitar 5 meter. Nah, turbulensi yang berat ini pesawat bisa dihempaskan naik dan atau turun bahkan sampai 30 meter atau 100 kaki. Turbulensi yang disebabkan karena adanya awan itu agak mudah dideteksi oleh pilot karena di kokpit ada radar cuaca yang menunjukkan ada awan di mana, kemudian awannya ini awan yang aktif atau tidak. Kalau awannya ini bukan awan yang aktif, diterabas saja ya paling guncang-guncang ringan. Tapi kalau ternyata awan itu mengandung butiran es, mengandung listrik, tentunya pilot akan menghindari. Dan jauh sebelum masuk ke daerah turbulensi, pilot akan mengumumkan kepada penumpang dan awak kabin agar bersiap-siap, kita akan memasuki udara yang kurang stabil, akan mengalami turbulensi. Penumpang diminta kembali ke tempat duduknya menggunakan sabuk pengaman, meja dilipat supaya tidak ada gangguan yang mungkin dapat terlempar ke wajah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah turbulensi berbahaya? Jawabnya ya dan tidak. Saya mulai dari tidak dulu. Turbulensi tidak berbahaya karena pesawat-pesawat modern sekarang sudah dirancang untuk dapat terbang selamat walaupun mengalami turbulensi hebat, bukan cuma berat, hebat. Bahkan sayap pesawat ini juga dibuat desainnya fleksibel untuk meredam guncangan-guncangan tersebut, dan sayap pesawat ini juga dibuat lentur agar ketika terjadi guncangan naik dan turun ini tidak patah. Kalau pesawat sampai patah sayapnya, selesai urusannya. Selain desain pesawat, pesawat juga dilengkapi dengan radar cuaca. Sehingga dari jauh, bahkan dari puluhan kilometer sebelumnya, pilot sudah bisa mendeteksi potensi turbulensi yang disebabkan karena adanya awan atau hujan. Peralatan radar cuaca ini membantu pilot untuk mengantisipasi, mengambil langkah-langkah pencegahan atau mungkin bahkan mengalihkan arah terbangnya pesawat, dan juga memberitahukan kepada awak kabin dan penumpang agar bersiap-siap. Karena apabila turbulensi ini berat, pesawat terhempas hingga 30 meter atau lebih bahkan, penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman bisa terlempar. Nah, itulah bahayanya turbulensi. Jadi bahayanya turbulensi
bukan menyebabkan pesawat jatuh mengalami kecelakaan. By the way, dalam 50 atau 60 tahun terakhir ini tidak ada pesawat yang jatuh mengalami kecelakaan karena turbulensi. Tapi turbulensi bisa menjatuhkan korban, yaitu manusia yang di dalam kabin yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Aviators mungkin akan bertanya, loh katanya ada radar cuaca, katanya pilot bisa mengantisipasi dan mengumumkan sebelum masuk turbulensi, tapi kok bisa ada penumpang atau awak kabin yang tidak menggunakan sabuk pengaman? Nah, ini yang menarik adalah tidak semua turbulensi dapat dideteksi oleh radar cuaca. Turbulensi yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan angin dan perbedaan arah angin itu dinamakan clear air turbulence, di mana tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada petir, tapi tiba-tiba pesawat terhempas. Dan terhempasnya bisa terhempas puluhan meter. Ini yang dinamakan clear air turbulence, disingkat CAT, clear air turbulence atau turbulensi udara cerah. Tidak bisa dideteksi oleh radar cuaca. Dan ini yang paling berbahaya karena tidak ada persiapan bagi penumpang maupun awak kabin di dalam pesawat. Saya pernah mengalami penerbangan dari Singapura ke Jakarta malam hari, ketika itu sedang pelayanan makan malam, troli di sebelah kanan saya sudah mendapatkan bagi makan malam saya, tiba-tiba pesawat terhempas ke bawah, bagi di makanan saya ini langsung ke atas hingga ke langit-langit. Saya melihat di sebelah saya pramugari yang sedang melayani terkapar, makanan itu berceceran di gang. Di troli itu ada teh panas, kopi panas, itu juga berceceran kemana-mana. Betul-betul tidak disangka, tidak ada persiapan sama sekali. Refleksi saya saat itu, saya melihat jam, saya catat, saya keluarkan kamera, saya potret semua, saya buat catatan apa yang terjadi. Selanjutnya saya juga melihat bagaimana pramugari membantu penumpang yang terutama yang tercecer air panas, dan saya membuat catatan yang kemudian saya berikan pada pilot bahwa saya menyaksikan apa yang terjadi, bahwa ini bukan kesalahan awak kabin. Apabila diperlukan keterangan, saya bersedia memberikan kesaksian. Tapi beda lagi, ayah saya juga sama, penerbangan dari Singapura ke Jakarta, waktu itu naiknya pesawat Boeing 747, gedenya segitu. Sedang jalan ke toilet, tiba-tiba pesawatnya terhempas, ayah saya patah kakinya. Ya, itulah clear air turbulence. Tidak membahayakan pesawatnya, tapi membahayakan penumpang yang ada di dalamnya. Hikmahnya apa? Ketika di dalam pesawat tidak ada keperluan untuk berdiri, selalu gunakan ikat pinggang pengaman, sabuk pengaman. Itulah satu-satunya pengamanan kita jika terjadi clear air turbulence. Demikian agar aviators lebih mengenal turbulensi dan terutama selalu waspada menghadapi clear air turbulence yang bisa mendadak menyerang pesawat kita. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.